Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la tansawul fadla bainakum, innallaha bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di atas segala limpahan nikmat rahmat Allah kepada kita, kiranya di siang hari yang berbahagia ini Allah ringankan langkah kita untuk sama datang ke tempat yang kita muliakan dalam rangka beribadah salat Jumat. Kemudian salawat dan salam sembari kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, harapan dan doa kita kiranya kita mendapatkan syafaat, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, melalui mimbar Jumat ini saya mengajak kepada pribadi dan kepada kita semuanya selalu memperbaiki dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Adapun tema khutbah kita pada siang yang berbahagia ini adalah lupa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lupa merupakan satu fenomena yang sering kita alami dan bahkan setiap manusia pasti mengalami pernah lupa 1-2 kali dan bahkan sering kita mengalami lupa. Jamaah Jumat rahimakumullah, bahkan kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita contohkan, kita misalnya lupa meletakkan satu benda, satu barang, dan akhirnya hilang barang itu, lalu kemudian kita lupa terjadi karena sesuatu itu. Misalkan kita lupa password, atau mungkin kita lupa karena saking banyaknya sekarang password yang harus kita ingat sehingga lupa, harus kita menggunakan catatan-catatan tertentu. Lalu kemudian kita lupa dalam aktivitas kita karena mungkin besok kita harus mengajar, lupa kalau harus kita tanggal kita gajian dan lain sebagainya. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka oleh karena itulah fenomena lupa ini merupakan satu hal yang pasti dialami oleh manusia. Tetapi ada lupa ini yang bisa berbahaya dan ada yang tidak berbahaya. Bahkan dalam Islam itu sendiri lupa itu bahkan dimaafkan. Misalkan ketika seseorang sedang berpuasa lalu dia lupa kalau dia sedang berpuasa lalu dia makan, maka lanjutkan puasanya, maka tidak akan menyalahi aturan. Lalu kemudian ketika dia sholat lupa dia bacaan atau gerakan sholat, lalu dia sempurnakan dengan sujud sahwi, subhana man la yanam wa la yashu, maka dimaafkan kesalahannya. Begitulah Islam memaafkan yang lupa. Namun dengan demikian, tapi ada lupa ini yang bisa membahayakan diri kita. Mungkin kita lupa meletakkan satu benda lalu hilang dan akhirnya tidak dapat benda itu, maka akhirnya akan membahayakan. Dan bahkan mungkin tombol-tombol tertentu salah pencet kita, akhirnya akan berbahaya juga, kebakaran dan lain sebagainya. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah fenomena lupa. Bahkan di dalam Al-Quran itu sendiri Allah menyebutkan kata lupa ini ada 3 jenis, 3 terma di dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan ghafala, ada yang disebut dengan nasya, dan ada yang disebut dengan saha. Di antara ayat Allah yang mengatakan
ghafala iqtaraba lin-nasi hisabuhum fi ghaflatin mu'ridun. Telah makin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka keadaan lalai atau lupa. Kemudian dalam makna nasia, Allah juga menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya bahwa disebutkan ternyata Allah, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat siyadah. Ternyata Allah juga menyebutkan kata-kata nasiya. Lalu kemudian kata-kata sahun atau saha yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, alladzina hum an salatihim sahun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah fenomena lupa yang pasti akan dialami oleh manusia. Namun dengan demikian, meskipun lupa itu dibolehkan, tapi ada 4 hal yang tak boleh dilupakan dalam hidup kita ini. Di antara yang tidak boleh dilupakan itu adalah, pertama, jangan pernah lupakan dirimu dengan Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa dengan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup kita ini adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang terbesar diberikan kepada kita, yang tak bisa kita hitung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang tak bisa kita hitung. Niscaya kita tak bisa menghitung setiap saat, setiap detik yang Allah berikan kepada kita. Luar biasa nikmat Allah itu. Terkadang dalam hidup kita, di saat kita susah, di saat kita sulit, punya masalah, sangat dekat dengan Allah. Tapi begitu datang nikmat Allah itu, seolah-olah kita lupa dengan itu, sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat kisah Sa'labah, dulu orang yang susah, orang yang sangat menderita dalam hidupnya. Tapi yang terjadi adalah ketika dia menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang hebat, ternyata dia lupa, tak mau dia berzakat dan lain sebagainya. Ini adalah cerminan orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idealnya adalah semakin banyak nikmat Allah kepada kita, maka semakin kita dekat dengan Allah. Allah itu sangat dekat dengan kita. Kenapa kita sangat menjauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Allah memiliki Ar-Rahman Ar-Rahim yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus lupa dengan Allah? Kan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu tidak ada, sekarang sudah ada, dan kembali kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita pertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka idealnya adalah semakin hebat dia, maka semakin tinggi jabatannya, semakin kaya raya dia, maka semakin tawaduklah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya orang yang semakin dekat dengan Allah, maka Allah pasti akan memuliakan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua adalah Allah mengatakan kepada kita, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah mengatakan, jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Kita berkejarlah dalam kehidupan dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah jembatan menuju akhirat. Jikalau ada orang yang hanya berfikir, sudahlah saya tak penting kali dunia ini, yang penting akhirat, adalah hal yang keliru juga. Karena sesungguhnya dunia ini kita lakukan sebagai suasana kita untuk menuju kehidupan di akhirat. Silakan kita sukses, kaya raya,
Tapi yang terpenting adalah ingat, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, ternyata mengejar duniawi, lalu orang mengatakan dunia ini tak akan dibawa ke hadapan akhirat. Ternyata dunia ini akan dibawa ke hadapan Allah. Apa yang kita lakukan di dunia ini, kita menjadi ada yang menjadi guru besar, menjadi dekan, menjadi direktur dan sebagainya, merupakan satu pengabdian kita kepada Allah. Dan inilah merupakan baik kita di dunia pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah, kejarlah duniamu. Sesungguhnya ketika kita mengejar dunia, sesungguhnya dunia itu akan bisa kita jadikan jembatan untuk menuju kehidupan di akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, kalau orang mengatakan tak penting kali kaya, tak penting kali tinggi-tinggi, tapi yang penting itu kehidupan akhirat. Kaya, bagaimana kita bisa bersedekah, bagaimana kita bisa berzakat, bagaimana kita bisa naik haji, bagaimana kita bisa membantu orang kalau kita tak punya uang. Bagaimana kita tidak cukup hanya kita mengatakan sudahlah, saya akan cukup berdoa saja untuk dia. Terpikir hanya doa pun penting, tapi kalau bisa ada kita berikan kepada dia. Dia sudah tak makan 2 hari, anaknya tak sekolah. Lalu kalau ada yang bisa kita ringankan untuk membayar uang sekolah anaknya, lalu kemudian memberikan makannya, itu jauh lebih baik. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupakan kebaikan orang lain kepadamu. Wala tansaul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Jangan melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya kita tegak kuat hari ini karena sesungguhnya kebaikan dari orang lain. Jangan kita katakan kehebatan kita hari ini adalah kehebatan kita sendiri. Sungguhnya adalah kehebatan kita hari ini karena ada kebaikan orang lain yang mampir kepada kita. Pernahkah kita berpikir kehebatan kita, kesuksesan kita hari ini karena ada doa-doa orang lain, doa istri, doa orang tua kita, mungkin doa tukang sapu kita, mungkin doa pembantu kita, mungkin doa-doa yang lain akan menghampiri kehidupan kita, selamat kita, sehat kita, panjang umur kita, bahagia kehidupan kita. Pernahlah berterima kasihlah kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Mungkin saja dia sedikit jasanya atau besar jasanya. Ingatlah, jangan kita lupa kacang dengan kulitnya. Begitu sudah lepas, begitu kita sesungguhnya sudah keluar dari masalah itu, lalu kita lupakan dirinya, padahal dialah yang menyelamatkan kita. Berapa banyak orang yang begitu dia punya masalah menangis-nangis dia, berurai mata, kalau bisa berurai air mata darah dia kepada kita. Tapi saat dia sudah selesai masalahnya, dia celakai kita, dia zalimi kita, bahkan dia habisi kita. Itulah manusia sesungguhnya, memangsa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengingat kisah Muhammad bin Himyar. Muhammad bin Himyar adalah seorang soleh yang tatkala dia sedang berada di tengah hutan, dia dihampiri oleh seekor ular. Seekor ular ini mengatakan kepada Muhammad bin Himyar, "Wahai Muhammad bin Himyar, tolong selamatkan diriku." Lalu sebagai Muhammad bin Himyar mengatakan, "Bagaimana aku menyelamatkan dirimu? Masukkan aku ke dalam mulutmu." Lalu dia mengatakan, "Bagaimana aku bisa memasukkan engkau ke dalam mulutku? Mulutku kecil. Cukuplah engkau masukkan ke dalam serbanku." Lalu kata beliau, "Sungguh itu tak bisa. Aku ingin dibunuh oleh seseorang." Lalu singkat katanya bahwa kalau begitu dengan Bismillahirrahmanirrahim, bertawakal dia kepada Allah, lalu masuklah ke dalam. Singkat katanya dia masuk ke dalam mulutnya. Lalu masuk begitu, setelah keluar, setelah masuk ke dalam mulutnya, masuk ke dalam perut. Lalu tatkala itu datanglah orang yang ingin membunuh ular tadi. Ternyata akhirnya karena dia selamatkan, akhirnya ular itu pun selamat.
Tapi ternyata begitu dia Muhammad bin Himyar mengatakan, tolong keluar kau sekarang. Maka kata ular mengatakan, aku tak mau keluar. Kurobek jantungmu, ku makan hatimu. Itulah keinginanku. Lalu dia mengatakan, mana janjimu dulu? Tatkala engkau berjanji hanya untuk sementara engkau masuk ke dalam perut. Maka dia mengatakan, yang bodoh itu kau. Kenapa kau berjanji sama ular? Lalu ternyata tidak ada pilihan, hanya mati. Lalu dia mengatakan, kalau memang inilah kematianku, tolong aku hantarkan ke satu tempat yang teduh supaya aku mengakhiri hidupku dengan kenyamanan. Lalu kemudian apa yang dikatakan? Ular pun menuruti. Lalu ternyata sampai di satu tempat itu, ternyata Allah gerakkan datang berbobot manusia yang memberikan satu helai daun, lalu dia makan. Ternyata setelah dia makan, lalu kemudian dia muntah dan dikeluarkanlah ular itu, dan akhirnya pun Muhammad bin Himyar selamat. Itulah fenomena manusia. Terkadang manusia ini bagaikan juga sebisa seperti ular yang sudah kita selamatkan dia, sudah kita bantu dia, tapi ternyata dia kita dizaliminya kita, dihabisinya kita. Terkadang orang yang menghabisi kita bukanlah orang yang pernah kita jahati, tapi sesungguhnya karena kita sudah baik kepada dia. Terkadang orang lupa sedikit kebaikan, banyak kebaikan yang sudah kita lakukan, tapi sedikit kejahatan, kesalahan yang kita lakukan, itulah yang diingatnya secara terus menerus. Hadirin yang dirahmati Allah, 17 kali dia mengutang duit sama kita, lalu ternyata satu kali kita minta sama dia, lalu dia mengatakan, uangmu beratus juta, 1 miliar, tapi uang ini aja pun kau minta sama aku. Sungguh luar biasalah persahabatanmu. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka oleh karena itu kita tegak dan kuat hari ini, karena kebaikan-kebaikan orang lain yang datang kepada kita, jangan pernah kita lupakan kebaikan itu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah jangan pernah lupakan keburukanmu kepada orang lain. Kita banyak kesalahan dan khilafan kita, maka sungguhnya kekhilafan dan kesalahan kita itu semoga kiranya cepat-cepat kita minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, meskipun satu titik, satu tetes kesalahan kita, ingatlah, karena sesungguhnya itu merupakan satu dosa dan kesalahan bagi kita. Tapi kalau ada kebaikan kita pada orang, jangan kita ingat. Biarlah Allah yang membalas kita, biarlah Allah yang memberikan yang terbaik kepada kita. Maka sungguhnya timbullah rendah hati, timbullah rasa syukur kita pada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semoga meskipun kita dalam kehidupan pasti akan lupa, tapi jangan pernah kita lupakan 4 hal ini. Lupa pada diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang milik kita ini adalah Allah, bukan kita. Kalau sebentar kata Allah, meskipun sehat, tiap hari olahraga, kalau kata Allah mati juga kita. Tak sebentar kita mengatakan, ya Allah, saya sudah setiap hari sport, olahraga terus, makanan dijaga. Tiba-tiba begitu masuk ke rumah sakit, lalu dokter memvonis bapak sakit jantung. Lalu keluarga mengatakan, bapak ini tak pernah sakit jantung, sehat-sehat saja, olahraga tiap hari, makanan dijaga, tak pernah kata diabetes dan sebagainya. Tapi kata Allah, selesai kehidupanmu hari ini, selesai Pak. Jabatan tinggi yang harus kita miliki, uang yang banyak, kalau kata Allah meninggal mati kita pasti. Kemudian jangan lupakan bahagianmu dunia, karena dunia itu adalah mau kita bawa untuk kehidupan di akhirat. Kemudian jangan lupakan kebaikan orang lain meskipun sedikit. Kalau ada kebaikan orang lain kepada kita, ingatlah, jangan sampai kita seperti membesarkan anak harimau, semakin besar dia memangsa kita. Kemudian yang keempat adalah jangan lupakan keburukanmu. Jangan lupakan keburukanmu pada orang. Sesungguhnya kita pasti salah, kita pasti minta maaf kepada orang. Semoga bermanfaat bagi kita, agar kiranya kita bisa menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat.
wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ati min afdali ayyamil usbu' wa ikhtassahu bi sa'atid du'a'i fiha mujabun masmu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil wajhil anwar wal jabinal azhar, waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.